Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devia Mutiara Arenda, NIM 2033258, Prodi Pendidikan Tari. Di sini saya akan membahas tentang pengelola kewirausahaan. Yang pertama, saya akan membahas tentang pengelolaan usaha. Istilah pengelolaan usaha mungkin sudah tidak asing lagi bagi pendengaran Anda, karena istilah ini sudah menjadi bahasa sehari-hari bagi para pengelola usaha di sekitar kita sendiri yang terlibat dalam kegiatan usaha. Pengelola sendiri diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu. Sedangkan pengelolaan usaha adalah cara untuk menangani pelaksanaan suatu kegiatan yang terprogram dengan baik melalui kerjasama dengan orang lain. Pengelola usaha dilakukan perusahaan atau individu dalam menjalankan perusahaan berkaitan dengan aspek manajemen produksi, pemasaran, sumber daya manusia, serta pengelolaan keuangan. Selanjutnya kita akan beralih kepada pengelolaan keuangan. Yang pertama, ada mencatat aset atau harta yang dimiliki. Aset produktif adalah suatu aset yang memberikan keuntungan pada saat aset tersebut dijual kembali karena nilainya relatif meningkat. Contohnya, rumah. Aset konsumtif adalah aset yang nilai relatif akan turun. Contohnya yaitu gadget atau handphone. Yang kedua, mencatat semua pemasukan dan pengeluaran. Yang ketiga, memperhatikan pengeluaran rutin. Yang keempat, menyusun budget. Yang kelima, merencanakan pemrograman. Yang kelima, merencanakan pemrograman untuk masa depan. Dan yang keenam, menabung secara periodik untuk masa depan. Selanjutnya adalah teknik dan strategi pemasaran. Berhasil tidaknya suatu perusahaan dalam memasarkan produk yang dihasilkan, baik itu barang maupun jasa, sangat dibutuhkan teknik pemasaran yang baik dan tepat. Sebab teknik dalam memasarkan sebuah produk merupakan ujung tombak bagi perusahaan dalam mencapai tujuannya. Teknik pemasaran adalah cara atau langkah-langkah dalam melakukan penjualan suatu barang atau jasa yang dilakukan oleh seorang untuk mencapai penjualannya. Pendapat lain mengatakan teknik pemasaran adalah suatu cara yang dilakukan oleh penjual untuk mempengaruhi pembeli. Berdasarkan pendapat itu, dapat disimpulkan bahwa teknik pemasaran adalah langkah-langkah atau cara-cara seseorang atau suatu lembaga perusahaan dalam melakukan penjualan, baik berupa barang maupun jasa. Sebelum terlaksananya teknik pemasaran, yang pertama kita harus merencanakan pemasaran. Pemasaran yang berhasil memiliki beberapa kapabilitas. Yang pertama, memahami nilai pelanggan. Yang kedua, menciptakan nilai pelanggan. Yang ketiga, menghantarkan nilai pelanggan. Dan keempat, menangkap nilai pelanggan. Rencana pemasaran merupakan instrumen sentral untuk mengarahkan serta mengkoordinasikan usaha pemasaran. Rencana pemasaran terbagi kepada dua tingkat. Yang pertama, rencana pemasaran strategis, menjelaskan pasar sasaran serta memproporsi nilai yang akan ditawarkan perusahaan berdasarkan analisis peluang pasar yang terbaik. Yang kedua, rencana pemasaran taktis, menjelaskan taktik pemasaran termasuk fitur produk, promosi, penyediaan barang, penetapan harga, saluran penjualan, serta layanan lainnya. Rencana pemasaran juga memuat unsur-unsur diantaranya 1. Tujuan pemasaran dan strategi pemasaran. Yang kedua, strategi bauran pemasaran. Yang ketiga, deskripsi produk.
Keempat, strategi penetapan harga. Kelima, rencana promosi. Dan yang terakhir, penetapan produk atau penetapan dan distribusi. Selanjutnya kita akan beralih kepada bauran pemasaran mix and. Menurut pandangan Kotler dan Armstrong, bauran pemasaran adalah beberapa variabel dalam marketing yang digunakan untuk perusahaan dalam mengerjakan target penjualan yang diinginkan. Sementara menurut Laura Leck, bauran pemasaran adalah beberapa komponen dalam marketing yang digunakan oleh sebuah bisnis untuk menjual produk atau jasa kepada konsumen. Pandangan lain datang dari grup Kismono yang menyatakan bahwa bauran pemasaran adalah kombinasi dari variabel atau kegiatan yang berupa inti dari pemasaran yang terdiri dari strategi produk, harga, promosi, dan tempat. Dari ketiga pengertian yang telah saya sebutkan, dapat disimpulkan bahwa bauran pemasaran adalah aktivitas dan variabel marketing yang menentukan kesuksesan penjualan produk atau jasa dari sebuah bisnis. Pada tahun 1960-an, Jerome McCarthy baru memperkenalkan konsep bauran pemasaran yang dikenal dengan strategi 4P atau Product, Price, Promotion, dan Place, yang artinya kesuksesan sebuah pemasaran ditentukan oleh kemampuan seorang pebisnis memaksimalkan 4 variabel tersebut. Selanjutnya kita akan beralih kepada kiat pemasaran usaha baru. Di antaranya, yang pertama, tunjukkan manfaat produk, bukan perbandingannya. Yang kedua, dengarkan masukan dari pelanggan. Ketiga, pasarkan produk Anda sebelum produk itu siap dijual. Yang keempat, berpikir out of the box. Dan yang kelima, menguji lebih cepat. Kegagalan akan didapat lebih cepat. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Salah dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.